Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kawi di Jawa Timur dikenal sebagai salah satu tempat yang kerap dikaitkan dengan praktik pesugihan. Gunung yang terletak di Kabupaten Malang ini memiliki sejarah dan mitos yang kaya dan sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mencari kekayaan melalui cara mistis. Pesugihan Gunung Kawi telah lama menjadi legenda, dan banyak orang yang percaya bahwa mereka bisa memperoleh harta kekayaan dalam waktu singkat jika mereka mengikuti ritual tertentu di tempat tersebut. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah seorang pria yang bernama Paijo yang menjadi pelaku pesugihan di Gunung Kawi. Cerita ini sudah sering diceritakan oleh warga sekitar sebagai peringatan bagi siapa saja yang berniat mencari jalan pintas menuju kekayaan. Awal mula perjalanan Paijo. Paijo adalah seorang pria muda dari desa kecil yang terletak di daerah Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan. Ia bekerja sebagai buruh tani dan sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski ia bekerja keras, hasilnya tidak pernah cukup untuk mengangkatnya dari kemiskinan. Paijo merasa bahwa ia harus mencari cara lain untuk memperbaiki hidupnya. Dan di sanalah keputusannya untuk mencari pesugihan dimulai. Pada suatu hari, seorang teman lama Paijo datang ke desa dan menceritakan pengalamannya di Gunung Kawi. Temannya bercerita bahwa ada cara mudah untuk mendapatkan kekayaan, asalkan bersedia mengikuti ritual yang cukup berat dan misterius di gunung tersebut. Paijo yang sudah terdesak oleh masalah ekonomi memutuskan untuk mengikuti saran temannya dan pergi ke Gunung Kawi. Gunung Kawi terkenal dengan mitosnya yang menyeramkan, di mana banyak orang yang datang untuk melakukan ritual pesugihan. Pesugihan ini dipercaya melibatkan pengorbanan seperti darah atau janji yang harus ditepati dengan harga yang sangat mahal. Banyak orang yang datang ke gunung itu berharap bisa mendapatkan harta yang melimpah, tapi mereka tidak tahu bahwa harga yang harus dibayar bisa berupa jiwa mereka sendiri. Paijo tiba di Gunung Kawi pada malam hari, dan ia segera bertemu dengan seseorang yang mengenalkan dirinya sebagai seorang penguasa atau dukun yang bisa membantu dirinya. Dukun tersebut mengatakan bahwa Paijo harus melakukan ritual tertentu dan mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Ritual itu melibatkan sebuah doa dan penyerahan sesajen berupa darah hewan sebagai tanda perjanjian dengan dunia gaib. Dengan keteguhan hati, Paijo menjalankan ritual tersebut. Dukun itu memberi tunjuk agar Paijo berdoa dengan sungguh-sungguh di sebuah batu besar di tengah hutan yang dikenal sebagai tempat sakral di Gunung Kawi. Setelah itu, Paijo diminta untuk menyerahkan sesajen dan mengikuti beberapa instruksi lainnya yang terdengar semakin mengerikan. Meskipun penuh keraguan, Paijo mengikuti setiap langkah yang diminta.
Setelah ritual selesai, dukun tersebut memberinya sebuah cincin hitam yang katanya akan membuka jalan untuk kekayaan. Kekayaanmu akan datang dalam waktu singkat, tetapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Jangan pernah melupakan perjanjian ini. Pesan dukun itu sebelum Paijo pulang. Begitu pulang ke desanya, Paijo merasakan perubahan yang sangat cepat. Bisnisnya berkembang pesat. Tanah yang sebelumnya kering dan gersang mulai subur. Dan ia mampu membeli rumah besar serta barang-barang mewah. Semua orang di desanya terkejut melihat perubahan drastis pada hidup Paijo. Namun, semakin lama Paijo merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuh gemetar dan perasaan tertekan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Paijo merasa tubuhnya mulai terasa lemas. Ia mulai mendengar suara-suara bisikan yang mengerikan. Setiap kali ia sendirian. Semakin lama, wajahnya menjadi pucat dan matanya mulai kehilangan cahaya. Kesehatannya menurun dan ia merasa ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam. Pada suatu malam, Paijo melihat bayangan pria tua yang dikenalnya sebagai dukun yang memberinya cincin. Pria itu muncul di hadapannya dan berkata, "Kamu telah menerima kekayaan, tapi janji yang kau buat belum kau bayar. Saatnya kau menepati janji itu." Paijo merasa tertekan dan takut. Ia mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari ikatan pesugihan itu. Tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Hingga pada akhirnya tubuh Paijo semakin lemah dan ia merasa nyawanya mulai terancam. Masyarakat sekitar mulai merasakan keanehan pada Paijo yang kini lebih banyak mengurung diri dan tidak bisa tidur dengan tenang. Pada suatu malam yang penuh badai, Paijo ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di rumahnya. Dengan tubuh yang sudah membiru dan matanya membelalak. Beberapa orang percaya bahwa Paijo akhirnya menjadi korban dari pesugihan yang telah ia pilih. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi desas-desus tentang kutukan Gunung Kawi semakin menyebar. Setelah kejadian tersebut, kisah Paijo menjadi legenda yang terus diceritakan oleh warga sekitar. Banyak yang mengatakan bahwa Gunung Kawi adalah tempat yang penuh dengan kekuatan gaib dan sangat berbahaya bagi mereka yang mencoba. Para tetua di desa pun selalu mengingatkan generasi muda untuk tidak tergoda oleh jalan pintas menuju harta. Karena harga yang harus dibayar tidak akan pernah sebanding dengan apa yang didapat.
Akhir cerita, Gunung Kawi tetap menjadi tempat yang penuh misteri dengan cerita-cerita menakutkan yang terus hidup hingga saat ini. Pesugihan yang dilakukan oleh Paijo dan banyak orang lainnya tak menjadi pengingat bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.